Apa itu hari tasyrik? Apa arti, amalan, dan keutamaannya? Alhamdulillah bulan ini kita berada di bulan Zulhijjah. Banyak di antara umat Islam yang tidak mengetahui apa itu hari tasyrik, apa amalan dan keutamaannya. Banyak di antara umat Islam yang hanya berzikir, bertakbir, bertahmid, bertahlil dan berdoa, hanya sampai pada hari raya Idul Adha saja. Padahal, seharusnya dilanjutkan juga pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Apa itu hari tasyrik? Hari tasyrik menurut ahli bahasa dan ahli fikih adalah 3 hari setelah hari raya Idul Adha, Nahar, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dinamakan tasyrik karena di hari-hari tersebut, daging-daging kurban didendeng, dipanaskan di bawah terik matahari. Jumhur ulama menyatakan, disunahkan takbiran setelah sholat fardu, di hari-hari tasyrik. Selain karena itu, bagian dari amal solih, juga secara praktik ada beberapa sahabat yang sudah melakukannya. Dalam mazhab Syafi'i, takbir mutlak atau juga disebut takbir mursal, baru dimulai sejak terbenamnya matahari 9 Arafah. Atau tepat di maghrib malam hari raya. Walaupun ada juga sebagian Syafi'iyah yang mengatakan bahwa permulaan takbir mutlak adalah sejak fajar sidik hari Arafah. Sedangkan waktu akhir dari takbir mutlak ini adalah sebelum maghrib tanggal 13 Zulhijjah. Sedangkan untuk takbir muqayyad dimulai sejak abis maghrib malam hari raya hingga abis asyar tanggal 13 Zulhijjah. Dan takbir muqayyad hendaknya dibaca terlebih dahulu sebelum berzikir rutin setelah sholat fardu. Pada hari tasyrik ini, para jamaah yang menunaikan haji, sedang berada di Mina untuk melempar jumrah. Sementara, untuk yang tidak sedang berhaji, hari tasyrik menjadi waktu larangan berpuasa. Amalan-amalan hari tasyrik. Terdapat beberapa amalan yang dapat dikerjakan oleh para umat muslim saat hari tasyrik, seperti 1. Menyembelih hewan kurban. Melaksanakan amalan sunnah untuk berkurban terutama bagi umat Islam yang mampu. Dengan berkurban, juga akan berbagi kenikmatan kepada orang-orang di sekitarnya, berupa hidangan istimewa dari hewan sembelihan. Terdapat beberapa ketentuan memilih hewan kurban, seperti berkualitas baik, berisi, tidak sakit, tidak cacat, cukup umur, dan sebagainya. 2. Menikmati hidangan makan dan minum. Setiap umat muslim diwajibkan menikmati makan dan minum memasuki hari tasyrik. Makan dan minum pada hari tasyrik menjadi bentuk syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, hari-hari tasyrik adalah hari menikmati makanan dan minuman. Karena hari tasyrik merupakan hari makan dan minum, maka diharamkan untuk berpuasa. Dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu, Rasulullah mengutus Abdullah bin Hujaifah untuk mengelilingi kota Mina dan menyampaikan, janganlah kamu berpuasa pada hari ini, tasyrik, karena ia merupakan hari makan, minum, dan berzikir pada Allah. 3. Hari utama berzikir dan bertakbir. Dalil keutamaan untuk bertakbir pada hari raya, hingga 3 hari tasyrik, bersumber dari Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah pada hari yang berbilang. Quran Surat Al-Baqarah, 203. Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud dengan hari-hari yang berbilang ialah, hari-hari tasyrik, menjemur dendeng, juga dikenal dengan sebutan hari-hari yang telah diketahui, yaitu hari belasan. Ikrimah mengatakan, yang dimaksud dengan berzikir ialah, bertakbir dalam hari-hari tasyrik, sesudah sholat 5 waktu, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Zikir merupakan amalan ringan, yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Zikir sebagai cara manusia untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat hari tasyrik, zikir dilantunkan pada saat takbiran, membaca tasmiyah, bismillah, dan takbir saat memotong hewan kurban. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari tasyrik adalah hari makan, minum, dan banyak mengingat Allah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasai. 4. Membaca doa, terutama doa sapu jagat.
Amalan hari tasyrik berikutnya yakni berdoa. Adapun doa yang banyak dipanjatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan wukuf dan hari tasyrik yakni, Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Al-Baqarah 201. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memanjatkan doa sapu jagat tersebut. Imam Syafi'i mengatakan dari Abdullah ibnu Saib bahwa ia pernah mendengar Rasulullah mengucapkan doa berikut di antara rukun Bani Jumah dan rukun Aswad, yaitu, Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Oleh karena itu perbanyaklah doa di hari tasyrik, karena setiap doa dan permohonan ampun akan dikabulkan Allah. Terutama doa yang dapat dipanjatkan adalah doa sapu jagat untuk memohon keselamatan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan jagalah kami dari siksa api neraka. Itulah beberapa amalan dan keutamaan yang dianjurkan dikerjakan pada saat hari tasyrik. Selain diberi kemurahan oleh Allah untuk tidak berpuasa dan menikmati berbagai sajian daging kurban, alangkah baiknya kita tetap berzikir, berdoa, dan bersedekah di hari tasyrik ini. Demikian penjelasan apa itu hari tasyrik yang perlu diketahui umat Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.